Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang hadir di gereja maupun di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa HUT GKI dengan tema Teruslah Belajar Berjalan Bersama sebagai Gereja. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Darwin Darmawan dari BPMSW GKI SW Jawa Barat. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat-alat komunikasi diharapkan untuk menonaktifkan atau memasang mode senyap silent selama ibadah berlangsung. Untuk warta lisan selanjutnya, mari kita simak beberapa video berikut ini. Ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 2 September 2022, pukul 10 pagi, dengan tema Spiritualitas Resiliensi, Daya Tahan dalam Tuhan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan dari GKI Peterongan. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rinto Tampu Bolon atau Pendeta Hiskia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Biomedika tahun ini kembali memberikan harga spesial bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Biomedika Kedoya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan paket pemeriksaan kesehatan yang ditawarkan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat informasinya di dalam warta Jemaat maupun e-flyer yang akan dibagikan. Pendaftaran dibuka mulai hari Senin tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 melalui tautan yang akan dibagikan di dalam warta Jemaat maupun e-flyer. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami rindu merayakan kasih setianya yang hadir di setiap musim kehidupan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kami rindu merayakan hari keselamatannya yang menghadirkan dan menyatukan gereja. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami rindu merayakan kehadirannya dalam hati yang merendah dan menyembah. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
kita dasari ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Juga besertamu. Saudara-saudara, anggota dan jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun, seperti yang saat ini kita rayakan bersama ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ke-34, adalah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Kita juga rasanya tidak akan pernah dapat melupakan pengalaman yang kita alami pada saat ini. Kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama sebagai gereja, bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia, mencoba untuk menghadapi dan melewati pandemi COVID-19. Sungguh kita harus terus-menerus belajar untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, salah satu yang selama beberapa tahun ini kita lewati dan kita banyak bicarakan adalah ketika kita bersama-sama ada di tengah-tengah persoalan dan perubahan teknologi yang begitu rupa. Perubahan teknologi ini membuat kita harus banyak belajar tentang bagaimana kita hidup menggereja, bagaimana kita hidup bersekutu, bahkan bagaimana kita mencoba untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Di dalam istilah menggereja, kita mencoba untuk memahami bahwa kehidupan gereja tidak pernah pasif, tidak pernah statis. Kehidupan menjadi gereja adalah sebuah semangat dinamis yang harus terus-menerus kita lakukan dengan sungguh-sungguh berjumpa dengan konteks dan perubahan, tetapi juga terus-menerus menerjemahkan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya tidak berlebihan jikalau kami mencoba untuk mengajak kita di tengah-tengah HUT ke-34 Gereja Kristen Indonesia, kita juga dengan sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita siapkan dan kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan menggereja. Sehingga kita tidak menjadi gereja yang statis dan pasif, tetapi menjadi gereja yang dinamis, yang terus-menerus mau memperbarui diri, yang terus-menerus mau belajar mendengar dan melakukan apa yang baik dan benar menurut kehendak Allah. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di hari yang penuh syukur ini, kita rayakan dan hayati karya Tuhan dalam perjalanan bersama sebagai GKI sepanjang 34 tahun. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita semua tetap berjalan bersama dengan rukun sebagai gereja yang membawa misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sungguh alangkah indahnya bila
bersama dengan rukun, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Sebab pesan Allah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sungguh memang betapa baik kalau kita hidup bersama dengan rukun. Tetapi perbedaan kerap membuat kita bertengkar dan sulit diubah menjadi harmoni yang sedap didengar. Lantas, bagaimana dengan GKI? Saat kita mensyukuri 34 tahun penyatuan GKI, sudahkah penyatuan ini menghasilkan harmoni yang indah? Sudahkah kita sebagai umat GKI menjadi pribadi yang mencintai kerukunan dalam hidup bersama? Saudara, mari kita merenungkannya di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta, melalui kehidupan anak-Mu Yesus Kristus, Engkau meninggalkan teladan bagi kami untuk membina kehidupan yang rukun di bumi. Namun oleh karena dosa, kadang sikap kami menciderai kehidupan bersama. Pada saat kami merasa diri sendiri lebih baik dan utama dibanding orang lain, sehingga merendahkan sesama karena mereka berbeda. Kadang kami juga enggan untuk berjalan bersama karena merasa lebih bebas ketika berjalan sendiri. Karena komitmen untuk berjalan bersama, kami anggap memperlambat gerak perjalanan kami atau menghambat keinginan pribadi. Ya Kristus, Tuhan kami, ampuni dan kasihanilah kami. Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, melalui karya Roh Kudus yang mempersatukan, Engkau memanggil kami sebagai gereja untuk mengasihi sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Namun oleh karena dosa, kadang kami mengabaikan misi kerajaan Allah ini. Saat Engkau memanggil kami buat bersolidaritas dengan menyambut setiap orang ke dalam rumah-Mu, kami enggan menerima mereka yang tersisih, karena menganggap mereka akan mencemari kekudusan gereja. Saat Engkau memanggil kami merawat bumi dan segala ciptaan-Mu, kadang kami lupa bahwa mereka pun bagian dari perjalanan hidup kami. Kami menyepelekan aksi-aksi penyelamatan lingkungan, menutup mata pada isu kerusakan iklim, dan menganggap itu semua bukan urusan gereja. Ya Kristus, ya Tuhan kami, ampuni dan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Pulihkanlah kami ya Bapa, satukanlah kami di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk terus belajar berjalan bersama sebagai gereja
dalam mengerjakan misi kerajaan Allah bagi dunia. Amin. Bagi setiap kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti diberi anugerah pengampunan dan diberi anugerah untuk hidup dalam persatuan. Yohanes 17 ayat 22-23. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, hidup kami tidak selalu berjalan mudah, tidak selamanya berjalan seperti yang kami mau atau kami suka. Tapi karena ada kasih Tuhan yang sempurna, kami punya alasan buat selalu bersyukur dan senantiasa bersukacita. Kami hadir pada Minggu pagi ini dalam rangka merayakan, mensyukuri, dan berterima kasih atas cinta Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam ibadah ini, kami juga sudah diampuni, dan itu berarti kami tidak terhalang untuk merasakan kelimpahan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami yang sudah diampuni, diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Roh Kudus menolong, memampukan setiap kami, agar firman yang kami dengar boleh kami hayati, hidupi, sehingga kami merasakan kebahagiaan yang sejati. Tuhan boleh bersabda, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Amsal 25 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita akan membacakan secara berbalasan. Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu,
naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
dalam semangat untuk belajar berjalan bersama, dengarlah nasihat dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi nasihat itu. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diberlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-14 ayat 1, 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya
pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini semua gereja Kristen Indonesia merayakan usia ke-34 tahun. Nah, tema ibadahnya menurut saya penting buat kita kritisi. Temanya, terus belajar berjalan bersama sebagai gereja. Kenapa perlu dikritisi? Sebab sudah usia 34 kok kesannya kita masih harus belajar jalan bersama sebagai gereja. Padahal di antara gereja-gereja di Indonesia dan di dunia, tidak banyak gereja seperti GKI. Maksudnya begini, saudara-saudara kalau lihat dan mengamati, gereja-gereja banyak yang pecah, cuma GKI yang dari 3 menjadi 1. 1 di antara mungkin 5 atau 6 gereja di dunia. Kok masih dibilang kita perlu terus belajar berjalan bersama sebagai gereja? Lalu tema ini juga, kalau mau dihayati berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, sebetulnya tidak langsung ada sambungannya. Tidak ada ayat yang langsung mengajarkan kita perlu berjalan bersama sebagai gereja. Nah, karena itu, apa sih maksudnya dengan topik yang hari ini kita akan dengarkan ketika kita berusia ke-34 tahun? Nah, saudara-saudara, 3 bacaan plus 1 Mazmur tadi memang tidak langsung mengajarkan kita bagaimana harus berjalan bersama sebagai gereja. Tidak ada. Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi mengajarkan 3 prinsip penting yang harus kita kerjakan kalau kita ingin belajar berjalan bersama sebagai gereja. Prinsip yang pertama, saudara-saudara, kita diminta untuk betul-betul bisa memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang kurang, mereka yang tersisih. Kalau saudara-saudara membaca betul dan memperhatikan betul 3 bacaan plus 1 Mazmur tadi, saudara misalnya mendengar di Mazmur 112 dikatakan begini, yang berbahagia itu orang yang takut akan Tuhan, hidup dia diberkati, hidup keturunannya diberkati. Kalau ada masalah besar, dia tidak akan goyah teguh selamanya. Tetapi ada 2 bagian dari Mazmur 112 ini yang bilang, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang memberi tumpangan kepada orang miskin. Orang yang memberikan bantuan kepada orang susah. Saudara, buat saya bagian ini menarik sekali. Setiap orang ingin diberkati. Saya ingin diberkati. Saya ingin sejahtera. Saya ingin anak saya, cucu saya nanti baik kehidupannya. Saya tahu saya rindu sekali hidup saya berbahagia dan saya 100% percaya kalau saya taat kepada Tuhan, hidup saya akan bahagia. Tapi saya sering lupa ukuran paling utama iman saya kepada Tuhan terlihat ketika saya memberikan perhatian kepada mereka yang susah dan berkekurangan. Sekali lagi, ukuran utama iman saya kepada Tuhan terlihat ketika saya memberikan perhatian kepada mereka yang paling susah dan lemah. Nah, saudara, ini yang membedakan Kristus dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Tanpa bermaksud merendahkan pemimpin agama yang kita tidak yakini, kita harus jujur mengatakan Kristus memberikan teladan bagaimana dia bersikap sebagai Tuhan dan manusia. Dia betul-betul bersikap, ini istilah saudara-saudara Katolik, preferential option for the poor or for the weak.
memprioritaskan orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Kalau kita mau melihat kualitas pribadi seseorang, maka lihatlah sikap dia terhadap orang lemah dan berkekurangan. Dan kenapa saya sangat-sangat bangga kepada Kristus? Karena di dalam Kristus saya tahu, Dia Allah sejati, Dia manusia sempurna, paripurna, karena cinta Dia betul-betul ditujukan kepada orang-orang yang lemah, papa, dan hina. Saudara, ini rasanya yang pertama perlu kita lakukan sebagai gereja. GKI memiliki prestasi yang tidak dimiliki gereja-gereja lain. Saudara harus bangga dengan itu. Gereja-gereja lain sering pecah, GKI bersatu dari 3 menjadi 1. Dan sudah 34 tahun usianya. Tetapi saudara, godaan untuk bersatu itu banyak. Salah satunya ketika gereja-gereja yang bernama GKI hanya memikirkan gerejanya sendiri. Dan saya selama beberapa waktu belakangan terlibat di dalam ketiga sinode wilayah, memperhatikan betul ancaman untuk kesatuan itu sebetulnya apa. Ego kita yang lebih senang memikirkan diri sendiri dan mengabaikan gereja-gereja yang kecil dan lemah. Misalnya, dalam klasis, kalau tunjangan bersama klasis naik, iuran-iuran jemaat-jemaat banyak yang komplain. Padahal iuran itu naik mungkin dipakai sebagian untuk membantu gereja di, sebut saja misalnya, jemaat yang kecil di Jakarta Barat. Atau itu juga terjadi dalam lingkup sinode wilayah, saudara-saudara. Ketika bagi kue tanggung jawab bersama sinode wilayah ini berlomba-lomba untuk mengusulkan kami yang paling kecil persentasenya. Dan menurut saya ini gambaran jelas. Tantangan besar persatuan kita adalah bagaimana supaya kita benar-benar mau memperhatikan dan mengasihi mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang susah. Dan bukankah ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari? Biasanya saya dan saudara-saudara lebih suka dekat dengan para penguasa. Kalau mau duduk di pesta dengan orang-orang terhormat, foto dengan para pejabat maunya dekat-dekat. Ini naluri kemanusiaan kita. Dan kita cenderung tidak mau jalan bersama dengan orang-orang yang bikin repot, bikin susah, suka ngutang, banyak ngeluh karena banyak masalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terhadap kita yang begitu, Tuhan ingin bilang satu hal penting hari ini. Kalau GKI ingin terus menjadi gereja yang menjadi saksi dan menginspirasi di Indonesia, maka GKI harus memberi teladan bagaimana dia memberikan perhatian kepada mereka yang lemah, miskin, dan teraniaya. Dan ini tantangan tidak mudah kita sebagai urban church yang secara umum kita jemaatnya kelas menengah. Kita tergoda untuk hanya berpikir diri sendiri dan mengabaikan ada gereja-gereja lain yang membutuhkan uluran cinta kasih Tuhan melalui kita. Yang kedua, saudara-saudara, tantangan untuk tetap berjalan bersama sebagai gereja Tuhan perlu kita perhatikan melalui firman Tuhan yang tadi mengajarkan bagaimana kita tidak boleh bergantung pada uang. Kalau saudara memperhatikan Ibrani 13 ayat 1 sampai 8, ayat 15 sampai 16 tadi, di sana memang ada beberapa bagian yang mengajarkan prinsip-prinsip etis umat Tuhan yang pada saat itu berada di tempat yang tersebar sebagai orang Yahudi. Mereka ada di mana-mana, lalu diberikan surat Ibrani ini. Ada beberapa anjuran etis. Pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Berikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Perhatikan mereka yang tertindas dan tertawan. Tapi yang banyak diulas di antara perintah-perintah tadi, dikatakan kamu jangan menjadi hamba uang.
Kalau perintah-perintah yang tadi saya bilang, peliharalah kasih persaudaraan, berikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, perhatikan mereka yang tertawan, jaga kekudusan perkawinan, cuma perintah tanpa alasan. Tapi ketika dikatakan jangan jadi hamba uang, maka ada penjelasan kenapa kamu tidak boleh jadi hamba uang. Penjelasannya dengan tegas dikatakan, cuma Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan. Nah, saudara-saudara, tantangan gereja sepanjang zaman adalah bagaimana gereja tidak pernah mengizinkan dirinya diperbudak oleh uang. Dan dalam kehidupan bersama, maka gereja tidak boleh mengizinkan orang-orang yang punya uang mengatur sekehendak hatinya di luar prinsip-prinsip gereja. Tidak boleh. Nah, ini yang kadang-kadang jadi tantangan. Kalau majelis jemaat, kalau pendeta memikirkan sumber kehidupan pelayanan gereja itu uang, selesai. Maka dia dengan mudah diperbudak oleh uang dan cenderung tidak tulus ketika memberikan pelayanan. Mereka-mereka yang punya uang, tidak semua yang punya uang jelek nih ya. Maksudnya yang punya uang dan mengatur gereja berdasarkan kepentingannya pribadi, bukan prinsip-prinsip kitab suci, ini yang tidak boleh. Itu bisa mengatur gereja semaunya dan gereja tidak akan pernah menjadi gereja. Saudara, kita bersyukur di GKI hal-hal seperti ini rasanya tidak terjadi. Dalam perjalanan GKI selama 34 tahun, ada relasi-relasi persekutuan yang rusak karena uang. Ada orang-orang yang ketika melayani ternyata tidak jujur, tidak bisa dipercaya dengan uang dan dia melakukan korupsi. Rusak persekutuannya. Tapi ada juga orang-orang yang kaya raya dan beberapa anggota jemaat GKI, ex-anggota jemaat GKI itu ya orang kaya di Indonesia yang mungkin masuk top 10, ada beberapa. Tetapi ada kasus orang-orang ini mau mengatur gereja seperti yang dia suka, tidak bisa di GKI. Akhirnya orang ini keluar dan pindah gereja. Tentu fakta-fakta sejarah ini menyedihkan, tapi menurut saya ini yang perlu terus kita hayati sebagai gereja. Sumber kehidupan gereja itu Tuhan dan bukan uang. Kalau orang gereja, kalau umat Allah betul-betul setia kepada Allah, jangan pernah khawatir dirinya kekurangan uang untuk pelayanan, jangan. Ini bagian kedua yang Tuhan mau katakan untuk GKI, tapi juga buat kita dalam menjalani hidup pribadi. Saudara-saudara tidak boleh diperbudak oleh uang, jangan jadi hamba uang. Wah, pendeta enak aja ngomong begitu. Sekarang semua perlu uang. Betul, kita bukannya menganggap uang tidak penting, uang penting. Tapi kita tidak pernah mengizinkan diri kita diperbudak uang. Kita mau pakai uang untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama yang membutuhkan. Jadi umat GKI harus cari uang sebanyak-banyaknya, boleh, perlu, uang itu tidak jahat. Tapi jangan mau diperbudak uang, melainkan pakai uang untuk memuliakan Tuhan dan pelayanan kepada sesama yang membutuhkan. Yang terakhir, saudara-saudara, dari Lukas 14 ayat 1, ayat 7 sampai 14, kita belajar soal pentingnya kerendahan hati. Dan jangan kita mau merasa sok memiliki kuasa dalam hidup ini. Gambaran Tuhan tentang orang yang diundang pesta, lalu Tuhan amati orang-orang ini senangnya duduk di tempat-tempat terhormat, mau menunjukkan dirinya punya relasi dengan yang berkuasa, itu tidak baik. Lalu perumpamaan ini ditutup dengan kata-kata, barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan, dan sebaliknya berlaku. Tantangan untuk bisa berjalan bersama sebagai gereja adalah sikap kerendahan hati. Orang lain bisa saja berbeda dengan saya,
Tapi bukan berarti orang lain lebih rendah dan lebih lemah dibanding saya. Orang lain menurut saya bisa saja kurang pintar menurut saya. Tapi bukan berarti saya tidak mencintai dan respek kepada dia. Saudara-saudara, prinsip kerendahan hati ini Tuhan mau sampaikan di hari ulang tahun GKI yang ke-34. Sekali lagi, saya sering terharu melihat GKI itu bisa bersatu di tengah-tengah kecenderungan gereja-gereja yang terpecah-pecah. Ini membanggakan. Membanggakan, saudara. Tetapi itu tidak bisa terus bertahan dan berkembang tanpa kerendahan hati. Kalau kita tidak meneladani Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Yesus yang tinggi itu merendahkan hati, bahkan taat sampai mati di kayu salib, harusnya saya dan saudara-saudara yang beriman kepada Kristus juga memiliki kerendahan hati. Jangan merasa diri paling hebat, paling pintar, paling benar, dan ini yang membuat relasi kita sering tidak baik dalam lingkup gereja lokal, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Tapi ini juga berlaku kan dalam hidup keluarga saudara. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang anggota-anggotanya rendah hati. Mau menerima keunikan anggotanya just the way he is atau she is. Apa adanya. Oke, kamu begitu, aku tetap cinta kamu. Gak apa-apa. Atau kalaupun misalnya orang tua salah, jangan mentang-mentang orang tua, dia tidak mau minta maaf kepada anaknya. Jangan. Datang, say sorry, maaf ya, nak, papa, mama salah. Atau sebaliknya. Dan harusnya anak kepada orang tua. Kalau salah, ya rendah hati. Dan ini kan yang memungkinkan perjalanan bersama yang panjang itu jadi enak. Karena tidak ada satupun keluarga yang enak kalau berkelahi karena masing-masing mengedepankan arogansi. Jadi saudara-saudara, ini 3 pesan yang Tuhan ingin katakan ketika kita sebagai jemaat GKI diberikan kesempatan merayakan ulang tahun yang ke-34. Kita diminta untuk memprioritaskan mereka yang susah dan lemah, karena itu adalah tanda iman kita yang sejati kepada Allah. Dan kita tidak mau menjadi gereja yang jadi hamba uang, atau mengajarkan ajaran-ajaran yang menganggap teologi sukses sebagai Alkitabiah. Jangan. GKI nggak perlu ikut-ikutan yang begitu, karena itu salah. Tapi terakhir, kita juga diminta untuk menjadi gereja yang rendah hati. Jemaat-jemaat GKI yang rendah hati. Jemaat-jemaat GKI yang kalau betul-betul melakukan 3 hal tadi, maka akan mengalami arti kebahagiaan seperti yang kita nyanyikan dalam Mazmur 112 tadi. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan Konfesi GKI 2014. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya mencipta semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus, yang dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa, serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang ditinggikan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami kembali datang menghadap tahta dan kekudusan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Beberapa yang kami minta, jawabannya bahkan lebih besar daripada apa yang kami harapkan. Di antara kami ada yang belum mendapatkan seperti yang kami harapkan, tapi Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan menunjukkan pertolongan di tengah-tengah pergumulan. Karena itulah kami tidak henti-hentinya datang dan memohon
agar Tuhan terus campur tangan dalam hidup kami, bukan untuk memenuhi ego kami, tapi agar kami bisa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan terus memberkati bangsa ini, secara khusus menolong pemerintah kami agar mereka dimampukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, tolong juga agar vaksinasi bisa menjangkau lebih banyak orang, agar kekebalan komunitas bisa segera terbentuk atau lebih baik lagi kondisinya seperti saat ini. Kami juga berdoa agar mereka diberikan kemampuan untuk menggerakkan roda ekonomi, dan kami juga berdoa agar mereka yang terdampak pandemi ini boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan, termasuk jikalau kami dipercaya melalui pertolongan yang kami berikan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan mereka yang bertikai dan memakai bahasa kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, agar Tuhan mengetuk dan melembutkan hati mereka, sebab kami tahu tidak ada satu orang pun yang bahagia ketika bertengkar atau mengedepankan jalan kekerasan. Bapa di surga, kami bersyukur buat gereja Tuhan di seluruh muka bumi, khususnya jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih kami terus dipimpin Tuhan untuk menjadi berkat untuk jemaat dan masyarakat. Kami berdoa untuk para pendeta kami dan keluarganya, biarlah mereka terus merasakan cinta kasih Bapa yang sempurna. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan di jemaat ini dan keluarganya. Mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tapi mereka juga orang yang punya pergumulan. Hadirlah dalam pergumulan mereka, supaya mereka merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang sempurna, sehingga ketika mereka melayani, pelayanan itu keluar sebagai wujud ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima. Bapa yang baik, kami juga secara khusus mendoakan Bapak Ari George Waimuri, Bapak Cipto Stianto, Ibu Lita Syahli, dan saudara-saudara kami yang sakit yang tidak kami sebutkan namanya satu-satu. Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menguatkan dan memulihkan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar di tengah sakit mereka, mereka tetap merasakan Tuhan baik dan menolong mereka. Tuhan juga menolong orang-orang yang mendampingi dan merawat, agar mereka juga diberikan sukacita dan kekuatan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan kami dan berharap Tuhan campur tangan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam hidup rumah tangga, atau dalam keinginan-keinginan kami pribadi. Kami percaya ketika kami betul-betul taat dan mendahulukan kehendak Tuhan, maka yang lain yang kami butuhkan akan ditambahkan. Sekali lagi, bukan supaya ego kami dipuaskan, tetapi supaya kami semakin bersyukur sebagai umat ciptaan dan tebusan Tuhan. Pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru. Temani kami menjalani status kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, supaya kami tidak merasa kami sendirian, supaya kami terus optimis, antusias menjalani panggilan, karena ada Tuhan yang mendampingi dan menuntun setiap kami. Kami juga percaya Tuhan akan memberkati kami memasuki hari baru di pekan yang baru, sehingga apa yang kami rencanakan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah rangkaian syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatukan kita. Mazmur 97 ayatnya yang ke-11 sampai 12 menyatakan, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA atas nama
GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja. QRIS tertera di depan kursi masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setelah ibadah selesai. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu maka oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami nyatakan kepadamu. Engkau menyelamatkan dan mempersatukan kami, bukan karena hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena anugerah-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Rasa syukur inilah yang mendorong kami membawa persembahan kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini, agar melalui gereja dapat terus berjalan bersama, mengabarkan kabar baik bagi dunia, dan menyalurkan berkat bagi semua ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari satukan langkah, rendahkan hati satu sama lain, jadilah gereja yang terus memperjuangkan cinta kasih Allah dengan mau belajar berjalan bersama dalam komitmen untuk terus berderap satu. Junjunglah
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Bagi saudara-saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha pada jam kerja atau penetua yang bertugas. Sebagai bagian dari komitmen kita untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya dalam situasi pandemi ini, maka bagi umat yang beribadah di gereja dihimbau untuk dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.